Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah ya, hukum dagang. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas badan usaha berbadan hukum. Kalau episode kemarin kita membahas badan usaha yang tidak berbadan hukum, diantaranya adalah perseorangan, firma, CP gitu ya. Hari ini kita membahas soal badan usaha berbadan hukum. PT adalah badan hukum, reh person, masih ingat ya, bahwa badan hukum itu bagian dari subjek hukum ya, yang mendampingi manusia juga sebagai person ya. Nah, badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak azazi manusia ya. Misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan tertentu, memiliki harta kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Nah, yang membedakan badan hukum sebagai subjek hukum dengan manusia adalah badan hukum tidak dapat berkembang biak, manusia dapat ya. Terus kemudian badan hukum itu tidak dapat dikenakan sanksi hukuman berupa kurungan melainkan denda, sedangkan manusia pribadi dapat. Nah, ada dua macam badan hukum antara lain badan hukum publik ya. Ini negara, provinsi, kabupaten yang dibentuk atas dasar undang-undang. Jadi saudara berdirinya sebuah kabupaten juga atau provinsi atau negara itu atas dasar undang-undang. Yang kedua, badan hukum privat ya. Misalkan perseroan terbatas, yayasan, koperasi yang dibentuk atas dasar akta notaris. Perseroan terbatas, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi ciri khasnya modal usahanya terdiri dari saham-saham dan terpisah dari harta kekayaan pribadi dari para pengurusnya. Nah, unsur-unsur PT satu badan hukum karena dia memiliki harta kekayaan sendiri, keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian minimal 2 orang, kecuali BUMN, ya, PT pengelola, bursa efek, atau lembaga clearing. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha yang dalam bidang ekonomi. Yang keempat, modal dasar yang terbagi atas saham, terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang saham. Yang kelima, memenuhi syarat untuk sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Ya. Nah, unsur PT sebagai badan hukum satu merupakan organisasi teratur, memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan sendiri dengan pihak ketiga, mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan. Yang terakhir adanya keharusan pengesahan akta pendirian. Arti perseroan terbatas itu yang pertama, perseroan menunjuk pada modal persekutuan yang terbagi atas saham. Yang kedua, terbatas menunjuk pada tanggung jawab sekutu, yakni terbatas pada saham yang dimilikinya. Jadi tidak boleh dia seorang sekutu bertanggung jawab lebih ya seperti firma CP gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dan berapa, artinya secara proporsional berapa modal yang di store ya, yang berapa jumlah saham yang di store itulah yang jadi tanggung jawab sekutu yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini ciri dan sifat PT. PT sebagai asosiasi modal ya. Asosiasi modal ini perkumpulan modal. Yang kedua, kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham ya, jadi tidak tercampur dengan kekayaan pribadi ya. Gitu. Sehingga kalau kemudian PT-nya dalam keadaan likuidasi atau kemudian pilot atau kemudian harus pindah tangan, maka perhitungannya harus cermat gitu ya. Karena kalaupun kemudian pilot, maka untuk mengembalikan hutang-hutang kepada para pihak itu asetnya juga harus kemudian dijual ya. Sisanya kemudian ditambah dari sisa-sisa kas yang ada dalam PT. Dan yang ketiga, pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas dalam PT. Yang keempat, ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan direksi. Yang kelima, memiliki komisaris yang fungsinya sebagai pengawas.
Yang keenam, kekuasaan tertinggi pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, anggaran dasar PT ini memuat satu, nama dan tempat kedudukan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu. Kemudian jangka waktu berdirinya berapa lama, ya, besar jumlah modal, ya, modal yang di store, ya, modal tetap gitu ya. Terus kemudian 5, jumlah sahamnya, ya, jumlah klasifikasi saham, hak hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham itu juga diterangkan. Ya, kemudian susunan jumlah dan anggota direksi, komisaris, ya, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, tata cara pemilihan, pengangkatan, pergantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris juga diatur. Terus kemudian ada tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, ya, keuntungan, ya, lebih. Nah, syarat pendirian PT yang pertama, syarat material. Syarat material ini adanya perjanjian yang dituangkan dalam anggaran dasar, ya, anggaran rumah tangga. Yang kedua, modal dasarnya, MD-nya minimal 50 juta. Modal ditempatkan ini MT 25% dari modal dasar, ya. Modal di store MS, ya, 25% dari modal ditempatkan. Syarat formilnya, ya, pembuatan akta pendirian oleh notaris, kemudian pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, maka status badan hukum PT diperoleh. Ini berdasarkan pasal 7 ayat 4, ya, Undang-Undang PT. Pendaftaran anggaran akte pendirian dan SK pengesahan oleh Menteri itu dibawa ke PN setempat. Terus kemudian pengumuman akta pendirian, SK pengesahan oleh Menteri dan tanda pendaftaran dari pengadilan di kantor tambahan berita negara, ya. Ini kalau bicara tentang badan hukum. Badan hukum itu tempat mengumumkannya di tambahan berita negara. Kalau kemudian undang-undang di lembaran negara, ya. Alasan pendirian PT ini yang pertama ada pertanggungjawaban yang terbatas. Yang kedua, alasan fiskal, ya, suatu alasan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah. Karena berdasarkan ketentuan tarif pajak semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, ya. Misalkan 0 sampai 50 juta, maka 5%, ya, 100 sampai 250, ya, juta 10%, 250 sampai 500 juta itu 15%. Di atas 500 juta maka pajaknya 25%. Nah, karakteristik badan hukum PT, satu, subjek hukum mandiri, ya. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan sebatas nilai saham yang telah diambil. Yang ketiga, pengurusan dilakukan oleh suatu organ tersendiri terpisah dari kedudukan dari pemegang saham. Nah, pembubaran PT dapat dilakukan, ya, yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang 1 tahun 1995, ya, Junto Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Ini berdasarkan keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua, jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, penetapan pengadilan bahwa perusahaan ini atau perseroan terbatas ini harus bubar, ya. Nah, bagaimana penambahan dan pengurangan modal dalam PT? Ya, penambahan modal ini harus dilakukan dengan keputusan RUPS. Jadi apapun yang dilakukan dalam PT itu, baik penambahan modal maupun pengurangan modal juga harus dilakukan dengan RUPS. Ya, penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham, seimbang dengan kepemilikan saham yang diklasifikasi, ya, saham yang sama, klausula brokering, gitu, ya. Nah, persetujuan kemudian dibawa ke Menteri Hukum dan HAM karena terjadi perubahan anggaran dasar, ya. Nah, lalu bagaimana pengurangan modal? Nah, yang pertama itu harus juga dilakukan dengan RUPS, ya. Terus kemudian persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Karena apa? Karena ada terjadi perubahan anggaran dasar, ya. Nah, persetujuannya juga diberikan, ya, pengurangan modal ini apabila tidak terdapat keberatan dari kreditur dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman. Yang berikutnya telah tercapai kesepakatan yang diajukan oleh kreditur. Kemudian gugatan kreditur atas keberatan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, ya. Nah,
Ini perlindungan modal dan kekayaan perusahaan. Hal ini dapat berupa ketentuan satu, larangan bagi perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki anak perusahaannya. Yang kedua, pembatasan tertentu bagi perseroan membeli saham kembali. Ya. Pembelian kembali saham boleh dilakukan, tetapi harus dibayar dari laba bersih dengan pembatasan tidak mengurangi kekayaan bersih perseroan. Yang ketiga, pembatasan penggunaan hak suara dalam RUPS. Ya. Jadi di dalam pasal 33-nya dijelaskan bahwa saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah quorum yang harus dicapai sesuai dengan Undang-Undang PT atau anggaran dasar. Nah, istilah terhadap perseroan ini ada PT tertutup, ya, PT yang didirikan dengan tiada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Yang kedua, PT terbuka, go public. Nah, go public ini sahamnya harus dijual ke masyarakat, ya. Jadi semakin luas masyarakat mengetahui, maka diharapkan investasi usahanya akan semakin meningkat. Pentingnya PT terbuka, satu, memungkinkan pengerahan dana masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam mencari keuntungan, ya, sebagai kontrol dari masyarakat melalui pemegang saham. Ya, ini PT perseorangan, PT yang seluruhan sahamnya berada di satu tangan. Terus kemudian dalam hal setelah disahkan pemegang saham kurang dari 2 orang, maka dalam waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Yang kedua, soal klausula block ring, ya, hak tolak. Pertama, dalam hal seorang pemegang saham berkehendak memindahkan sahamnya kepada orang lain, terlebih dulu harus menawarkan kepada pemegang saham lain yang ada di dalam perseroan tersebut. Nah, ini juga kita kenal dengan PT kosong. PT yang sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi, di mana pasifa dan aktifanya dalam keadaan nihil. PT kosong ini biasanya diikuti dengan tindakan likuidasi atau pembubaran, namun kenyataannya PT dibiarkan dalam kosong. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, alasan fiskal, yaitu alasan untuk menghindari pembayaran pajak bagi pemerintah. Yang kedua, kemungkinan masih ada pihak yang ingin mengambil alih, membeli saham, ya. Misalkan menggunakan akuisisi, konsolidasi, merger, dan lain sebagainya. Jadi, itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.